Nama saya Maria Nadila dengan NIM 2110417368. Mata kuliah Supply Chain Management. Yang bagian A. Apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan SCM dalam bisnis restoran Anda? Supply Chain Management diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan, pengendalian, serta distribusi produk. Produk meliputi belanja bahan baku produk, aktivitas produksi, dan juga pendistribusian produk kepada pelanggan. Yang ketiga, Anda adalah mahasiswa UPB Pontianak. Seberapa penting Supply Chain Management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan SCM? Dalam kegiatan manufaktur, penerapan SCM akan mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, mengembangkan produk tepat waktu, penghematan biaya saat menyediakan dan menyerahkan produk, pengelolaan industri secara cermat dan fleksibel. Bagian B. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Untuk video pertama, menjelaskan pengantar Supply Chain Management. Video kedua, menjelaskan tentang pengukuran kinerja supply chain. Yang ketiga, menjelaskan tentang supply chain strategi. Sebutkan nama pembicara ketiga video di atas. Video pertama, Oktri Muhammad Firdaus. Video kedua, Gilang Fatihul Burhan. Video ketiga, Nyoman Pujawan. Yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Untuk video pertama, untuk memahami lebih supply chain management, tujuan pertamanya bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan konsumer agar kebutuhan konsumer itu bisa dipenuhi dengan baik. Maka kita membutuhkan perencanaan atau planning, pengadaan, produksi atau operasi, gudang atau investasi, dan transportasi atau distribusi. Kalau Kota mengatakan bahwa supply chain management terdiri dari 3 aliran, yaitu yang pertama aliran barang, yang kedua aliran uang, dan yang ketiga aliran informasi. Untuk video kedua, kegiatan transportasi dan distribusi menjadi semakin penting. Artinya bagi supply chain dewasa ini dengan semakin banyak perusahaan yang harus melakukan pengiriman langsung ke pelanggan. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk yang pertama, melakukan pemontiran dan pengendalian. Yang kedua, mengomunikasikan tujuan organisasi fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, mengetahui tempat posisi atau suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Yang keempat, menentukan arah perbaikan. Struktur sistem pengukuran kinerja terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama individual metric, yang kedua metric sets. Kinerja aktivitas diukur dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama ongkos, yang kedua waktu, yang ketiga kapasitas, yang keempat kapabilitas, yang kelima produktivitas, yang keenam utilitas, yang keenam outcome. Model score. Model score adalah suatu model acuan dari operasi supply chain. 5 proses inti supply chain. Yang pertama yaitu plan, yang kedua circle, yang ketiga make, yang keempat deliver, yang kelima retur. Score model memiliki 3 hierarki proses, yaitu yang pertama level 1 adalah level tertinggi yang memberikan definisi umum dari 5 proses tersebut, dan kedua level 2 disebut sebagai
mediation level di mana supply chain perusahaan bisa dikonfigurasikan berdasarkan 30 proses inti. Dan yang ketiga, level 3 dinamakan proses elemen level, mengandung definisi elemen proses, input, output, metrik masing-masing elemen proses serta referensi. Atribut kinerja dalam supply chain. Atribut kinerja adalah pengelompokan yang digunakan untuk menyatakan strategi. 5 atribut kinerja dalam skor adalah: yang pertama, keandalan atau reliability; yang kedua, atribut atau responsiveness; yang ketiga, ketangkasan; yang keempat, biaya; yang kelima, manajemen aset. Untuk video terakhir, strategi adalah pilihan strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang, keputusan yang melibatkan investasi yang besar yang dibuat sekarang tapi diimplikasi pada jangka panjang dari perusahaan terhadap jangka panjang dari daya pesaing perusahaan. Tipikal strategi objektif ada 3, yaitu yang pertama cost, yang kedua speed, yang ketiga flexibility. Ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh supply chain, yaitu yang pertama, kegiatan fisikal. Proses adalah mengelola kegiatan secara fisik mulai produksi barang, penyimpanan, dan pengiriman. Yang kedua, market mediation. Mediasi pasar adalah kegiatan seperti promosi, memperkenalkan produk kita ke pasar. Yang kedua, mendesain produk supaya desain yang kita buat itu mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, diskon harga, menentukan harga jual kepada harga itu untuk didiskon. Make to stock atau MTS, artinya produk sebagai antisipasi terhadap kebutuhan pelanggan. Produk diproduksi dulu, kemudian dikirim, kemudian disimpan, kemudian display di toko. Produk yang ada di toko kemudian menunggu pelanggan untuk datang. Make to order adalah waktu tunggu pelanggan lebih lama dibanding di ATO. 4. Manfaat dan pelajaran apa saja yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Untuk video pertama, yaitu banyak mendapatkan informasi tentang apa itu supply chain management. Untuk video kedua, untuk mengetahui kondisi perusahaan, apakah mengalami penurunan atau peningkatan, serta perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Video ketiga, tentunya untuk mengetahui perusahaan yang ingin menghasilkan produk yang terbaik untuk pelanggan mereka. Yang bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Yang pertama, memberikan komentar mengenai video-video di Instagram Bapak. Yang kedua, membuat video record. Yang ketiga, menjawab kuis. Yang keempat, membuat drama perilaku konsumen dan meringkas tentang supply chain management. Sekian, terima kasih.